Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku Retro Oktaviani mau bikin olahan singkong, yaitu sentiling atau ongol-ongol. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama siapkan wadah bersih dan ada 1 kg singkong parut. Nah ini adalah berat sebelum dikupas ya teman-teman. Dan singkong ini nggak aku peras sama sekali, tapi seandainya singkongnya teman-teman berair banyak, nanti dikurangi dulu kadar airnya ya. Lalu ada gula pasir sebanyak 230 gram, seandainya suka manis boleh pakai 250 ya. Setengah sendok teh garam dan ada 1 sendok teh vanila cair, boleh diganti dengan vanili bubuk, boleh juga di skip. Lalu ada 270 ml santan, ini aku dapatkan dari 1 bungkus kara ditambah dengan air, totalnya jadi 270 ml. Oke, kemudian semua bahan ini kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kira-kira kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan bahan terakhir, yaitu ada 1 bungkus agar-agar plain, agar-agar tanpa warna dan tanpa rasa. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata, sampai benar-benar menyatu semua adonannya ya teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya 1 adonan ini akan aku bagi menjadi 3 bagian sama rata. Oke, di sini sudah aku bagi 3 sama rata. Selanjutnya, untuk mangkok yang pertama akan aku tambahkan dengan pewarna kuning tua beberapa tetes, secukupnya saja ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut. Kemudian warna yang kedua di sini aku tambahkan dengan merah cabai atau boleh diganti dengan warna lain sesuai dengan selera teman-teman semua. Sedangkan untuk mangkok yang terakhir aku tambahkan dengan warna hijau. Di sini aku pakai pasta pandan. Kemudian kita aduk juga sampai tercampur rata dan sudah jadi deh ini 3 warnanya, merah, kuning, hijau, atau disesuaikan dengan pewarna yang teman-teman punya di rumah. Untuk loyangnya aku pakai 18 cm. Di sini sudah aku olesi dengan minyak secara rata dan juga dilapisi dengan baking paper di bagian bawahnya, supaya nanti bagian bawahnya tidak lengket. Kemudian selanjutnya kita masukkan adonan pertama, yaitu yang berwarna hijau. Kemudian ini akan kita kukus. Nah, sebelumnya sudah aku siapkan kelakat atau kukusan yang airnya sudah mendidih dan beruap. Kemudian kita masukkan loyang yang sudah berisi adonan hijau dan kita akan kukus selama 10 menit ya teman-teman. Untuk tutup panci yang datar sebaiknya dilapisi dengan kain bersih supaya uapnya tidak menetes ke adonan ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit dikukus, kita buka adonan, lalu kita lanjutkan untuk kukus yang adonan kedua, yaitu warna kuning. Kemudian kita ratakan ya teman-teman supaya nanti bisa lebih cantik bagian atasnya. Dan adonan kedua ini akan kembali kita kukus selama 10 menit menggunakan api sedang saja. Setelah 10 menit dikukus, adonan kedua juga sudah matang. Selanjutnya kita akan masukkan adonan terakhir, yaitu adonan yang berwarna merah. Kemudian kita ratakan kembali seperti ini supaya nanti permukaannya bisa lebih rapi ya teman-teman. Nah, untuk adonan terakhir ini akan kita kukus selama 20 menit atau sampai kue ongol-ongolnya ini matang. Nah, sembari kita menunggu singkongnya tadi matang, kita akan siapkan setengah butir kelapa parut. Ini aku pakai kelapa setengah tua. Taburkan dengan 1/4 sendok teh garam dan juga daun pandan yang sudah dipotong-potong seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, ini boleh kita sisihkan dulu. Nah, setelah 20 menit dikukus, kue ongol-ongol atau kue sentilingnya ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita angkat, bisa kita diamkan dulu sampai set. Kemudian kita lanjut kukus kelapanya selama 10 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah 10 menit, ini sudah matang kelapa mudanya. Kemudian ini bisa kita angkat.
Oke lanjut, ini kue sentilingnya sudah dingin, kemudian bisa kita keluarkan dari loyang dengan dibantu sisir bagian pinggirnya. Jadi nanti supaya tidak lengket dan lebih mudah untuk dikeluarkan ya. Nah, karena lengket, jadi teman-teman memang harus melapisi bagian bawah dengan menggunakan baking paper atau kalau tidak ada boleh pakai plastik atau juga bisa diganti dengan daun pisang. Nah, selanjutnya di sini akan aku potong 3 sama rata ya teman-teman. Aku potong menggunakan scraper atau boleh juga dengan menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik supaya nanti tidak lengket dan lebih rapi. Wow, lihat deh, Masya Allah cantik banget ya. Ini terlihat cantik warnanya merah, kuning, hijau. Kemudian kita akan potong sesuai dengan selera. Kalau aku satu baris ini sekitar 10 potong atau disesuaikan lagi dengan kebutuhan ya teman-teman. Lihat deh dari dekat, Masya Allah cantik banget ya warnanya dan ini terasa lembut sekali. Nah, setelah dipotong kita akan gulingkan si ongol-ongolnya ini ke dalam kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Gulingkan sampai rata ya teman-teman. Kalau sudah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini semuanya sudah aku selesai guling-gulingkan. Jadi teman-teman, kalau tadi aku pakai ukuran loyang 18x18, hasilnya lebih rendah dan pendek seperti ini. Seandainya teman-teman mau yang lebih tinggi, bisa pakai loyang ukuran 20x10 atau 16x16 atau disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya sentiling singkong atau ongol-ongol singkong. Cantik banget, Masya Allah. Jadi satu adonan ini aku mendapatkan hasil 30 potong ongol-ongol singkong. Dan kemudian ini akan aku bungkus menggunakan plastik OPP berukuran 7x18 cm. Atau teman-teman juga bisa mengemasnya dengan cara yang lain. Nah, ini supaya nanti dijual bisa lebih higienis ya teman-teman. Kita rekatkan, kemudian untuk mempercantik boleh ditempelkan dengan stiker thank you seperti ini. Wah, cantik banget ya teman-teman hasilnya. Lihat deh kalau dari dekat, teksturnya benar-benar lembut banget, kenyal dan juga lentur seperti ini. Kalau untuk rasanya jangan dilakukan lagi deh, siapa sih yang nggak suka singkong? Nah, ini tuh singkongnya enak banget, bener-bener lembut, manisnya juga pas, bisa kita sesuaikan manisnya dengan selera kita masing-masing. Ditambah lagi gurih dari kelapa muda yang sudah kita kukus, Masya Allah enak banget. Recommended untuk dicoba di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.